وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah Masjid Istiqamah Sepaku Laut Kota Balikpapan yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita yang masih membahas tentang kisah para nabi, dan kita masih membahas tentang kisah Nabiullah Adam Abul Bashar, ayah dari seluruh manusia alaihi salam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan makna khalifah, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam dengan tujuan agar beliau menjadi khalifah di muka bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Rabbmu Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada para malaikat, aku hendak menjadikan di muka bumi ini khalifah. Dan telah kita terangkan ada dua penjelasan para ulama tentang makna khalifah. Makna yang pertama yang dimaksud khalifah yaitu yakhlufu ba'dhum ba'dha, bahwa kehidupan manusia itu silih berganti, saling mengganti antara sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Oleh karena itu manusia mereka terus melanjutkan generasi turun temurun, dari satu generasi berlanjut ke generasi yang berikutnya hingga yaumul qiyamah, sampai tegaknya hari kiamat. Jadi yang dimaksud khalifah yaitu mereka silih berganti menjadi penduduk bumi,
Makna yang kedua, bahwa yang dimaksud khalifah yaitu menjadi perwakilan dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal di muka bumi, yang bertujuan untuk menegakkan hukum-hukum Allah, menjalankan apa yang telah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala berupa syariatnya untuk ditegakkan di muka bumi ini. Sehingga Adam alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi, agar Adam alaihissalam menetapkan dan mengamalkan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna khalifah. Dan setiap dari keturunan Adam alaihissalam, siapa saja dari mereka yang menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah para khalifah, para khulafa. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Daud alaihi salam, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, fahkum bainan nasi bil haqq." Wahai Daud, sesungguhnya kami telah mengangkatmu sebagai khalifah di muka bumi, maka berhukumlah di antara manusia dengan kebenaran. Dari sini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia tidak diciptakan begitu saja tanpa ada hikmahnya, tanpa ada manfaat dan tujuannya. Tidak mungkin Allah Azza wa Jalla menciptakan satu ciptaan melainkan di balik penciptaan tersebut ada hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tujuan yang besar yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa taala. Maka manusia tidak diciptakan lalu kemudian dibiarkan mereka ingin berbuat apa saja di muka bumi, terserah mereka. Namun mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda." Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu menyangka bahwa mereka ditinggalkan begitu saja, tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, tanpa menegakkan hukum-hukum dan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka? Demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian menyangka, wahai manusia, bahwa kami menciptakan kalian abath, sia-sia, dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Kalian menyangka demikian? Itu adalah persangkaan yang salah. Itu adalah persangkaan yang batil. Allah Azza wa Jalla Maha sempurna. Dan di antara kesempurnaan Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap apa yang menjadi ketetapan Allah ada tujuan yang besar yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak seperti manusia. Kadang-kadang di antara manusia ada yang melakukan sesuatu, ketika ditanya mengapa engkau melakukan ini, iseng. Artinya enggak ada tujuannya, sekedar ingin melakukan, abath, sia-sia. Itu manusia. Kadang-kadang mereka melakukan satu perbuatan tanpa ada tujuan, dan Allah Azza wa Jalla disucikan dari hal tersebut. Di antara nama Allah Azza wa Jalla Al-Hakim, yang menunjukkan kesempurnaan hikmah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap
apa yang menjadi kehendaknya. Maka ini wajib untuk difahami oleh setiap mukmin bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan kakek moyang kita Adam alaihissalam dengan tujuan menjadi khalifah, menegakkan hukum Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan dengan tujuan agar mereka menyembah dan beribadah hanya kepadaku. Demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum. Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian di muka bumi ini silih berganti dan mengangkat kedudukan sebagian kalian di atas sebagian yang lain. Tujuannya liyabluwakum. Allah Azza wa Jalla hendak menguji kalian. Allah Jalla wa Ala hendak menguji para hambanya, siapa yang mukmin, siapa yang kafir, siapa yang taat kepada perintahnya dan siapa yang bermaksiat dan berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain dalam suratul Mulk, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Huwa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Azza wa Jalla yang menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum, untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Kata para ulama, di antaranya Fudail bin Iyad rahimahullah, yang dimaksud ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling baik amalannya adalah yang paling ikhlas dalam beribadah kepada Allah dan paling sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sini kita memahami bahwa manusia merupakan makhluk yang mulia. Allah Jalla wa Ala menciptakan kita sebagai manusia dengan tujuan yang mulia. Maka barang siapa yang menegakkan tujuan ini, menjadi hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimuliakan oleh Allah, diangkat kedudukan dan derajatnya dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keistimewaan manusia dan diangkatnya kedudukan mereka di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya, itu nampak sekali bagi seseorang yang memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang penciptaan Adam alaihissalam. Dari ayat yang telah kita terangkan tadi bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam sebagai khalifah agar menegakkan hukum Allah Azza wa Jalla di muka bumi. Kemudian di antara kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Adam alaihissalam, di mana Allah Jalla wa Ala setelah menciptakan Adam memerintahkan kepada jin dan para malaikat, memerintahkan kepada iblis dan para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ini merupakan bentuk takrim. Allah Azza wa Jalla memuliakan Adam alaihissalam
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika Rabbmu mengatakan kepada para malaikat, aku akan menciptakan manusia dari at-tin. Apa itu tin? Tanah yang bercampur air. Fa idza sawaituhu, maka apabila aku telah menyempurnakan ciptaannya dan aku telah meniupkan ruh padanya, maka hendaknya kalian bersungkur untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Perintah untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Tentu yang dimaksud sujud di sini adalah sujud yang bukan bermakna ibadah. Sujud yang dimaksud di sini adalah sujud yang tujuannya adalah tahiyyah, takrim, memuliakan, mengagungkan. Bukan sujud ibadah. Oleh karena itu, dahulu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di kalangan Bani Israel, mereka terkadang melakukan sujud di hadapan orang lain, tapi bukan dalam bentuk ibadah. Orang tua Nabi Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf, mereka sujud kepada Yusuf alaihissalam. Fasajadu lahu, fakharru lahu sujjada. Mereka menyungkurkan diri mereka sujud di hadapan Yusuf alaihissalam. Itu adalah sujud tahiyyah, penghormatan. Maka demikian pula yang dilakukan oleh para malaikat berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika menyebutkan ayat-ayat Allah yang memerintahkan kepada para malaikat dan jin untuk sujud kepada Adam, kata beliau, wa hadha mimma istadalla bihi ahlus sunnah ala anna Adama wa ghairahu minal anbiya'i wal awliya'i afdalu min jami'il malaikah. Bahwa ayat-ayat ini termasuk yang menjadi dalil bagi ahlus sunnah bahwa Adam dan yang lainnya dari kalangan para nabi, para wali, yaitu waliullah, para syuhada, orang-orang saleh, para siddiq, mereka itu lebih afdal dari seluruh malaikat. Manusia, Adam alaihissalam, dan yang lainnya dari kalangan orang-orang yang saleh, para nabi, para waliullah, lebih afdal dari seluruh para malaikat. Lianna Allah amara al-malaikata bis-sujudi lah ikraman lahu. Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk memuliakan Adam alaihissalam. Sebagaimana iblis juga diperintahkan, hanya iblis aba wastakbar. Dia membangkang dan dia menyombongkan diri, angkuh di hadapan Allah. Apa kata iblis di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ara'aitaka hadzal ladzi karramta alai? Ya. Apakah menurutmu orang yang engkau lebih memuliakan dia daripadaku? Engkau lebih memuliakan dia daripadaku. Jadi iblis memahami ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya untuk sujud kepada Adam, maka dia memahami bahwa ini adalah merupakan bentuk takrim, pemuliaan terhadap Adam yang menunjukkan bahwa Adam itu lebih mulia dari dirinya. Ini yang menyebabkan dia enggan untuk sujud. Dan menyebut-nyebut unsur asal penciptaannya. Dia dari merasa dirinya lebih afdal karena dia diciptakan dari api. Sementara Adam diciptakan dari tanah. Dia menganggap bahwa penciptaan dirinya, iblis, itu lebih mulia daripada asal penciptaan
Adam alaihissalam. Karena asal penciptaan dirinya lebih afdal, lebih mulia dalam anggapan iblis dibanding penciptaan Adam, inilah yang kemudian menyebabkan iblis enggan untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Jadi di sini ada qiyas, ada analogi. Dia mengkiaskan karena unsur penciptaannya lebih baik daripada Adam, maka tidak pantas dia untuk sujud kepada Adam. Dia merasa lebih mulia. Dalam keadaan yang memerintah dia sujud siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu ketika Allah Jalla wa Ala mengatakan kepada iblis, "Ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk?" Apa yang mencegahmu untuk tidak sujud dalam keadaan aku yang memerintahkan kamu untuk sujud? Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik darinya. Engkau menciptakan aku dari api, sementara engkau menciptakan dia dari tanah. Karena asal penciptaan dia menganggap dia lebih baik, yaitu api lebih baik daripada tanah, maka tidak pantas dia sujud di hadapan Adam alaihissalam. Ana khairum min. Saya lebih baik darinya. Ada sebagian orang-orang berbangga, wah saya berdarah biru. Kalau sudah darah biru nggak boleh nikah dengan yang darahnya merah, karena darah biru siluman. Darahnya biru, nggak mau dia. Ya. Orang-orang yang mengaku, sebagian orang yang mengaku dzurriyyatur Rasul, keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mengharamkan putri-putrinya yang termasuk keturunan Rasul yang disebut sebagai syarifah untuk menikah dengan orang lokal yang bukan dari dzurriyyatur Rasul. Orang-orang Indonesia ini disebut oleh mereka akhwal. Orang-orang lokalan. Halal. Haram hukumnya. Dianggap menghinakan Ahlul Bait. Sampai dituduh sebagian kiai yang menikah dengan syarifah. Itu apa? Disebut ta'i. Ya, direndahkan. Dihinakan. La haula wala quwwata illa billah. Ini kiasnya iblis. Hati-hati. Kias iblis yang menyebabkan dia menyombongkan diri, yang menyebabkan dia membangkang untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, awwalu man qasa iblis fa akhta al-qiyas. Orang yang pertama kali melakukan qiyas, berdalil dengan qiyas adalah iblis. Yang dimaksud qiyas di sini adalah qiyas yang batil, karena ada qiyas yang benar. Ada qiyas yang sahih. Qiyas yang dimaksud di sini adalah qiyas yang batil, yang tidak dibangun di atas kitabullah, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas bimbingan para ulama as-salaf. Kata beliau, "Faman qasa ad-din bi syai'in min ra'yihi qaranahu Allahu ma'a iblis." Maka barang siapa yang mengkiaskan agama ini dengan sesuatu dari logikanya, dari pandangan-pandangannya, maka Allah Azza wa Jalla menggandengkan dia bersama dengan iblis. Waliyadzubillah. Apakah benar kiasnya iblis ketika dia mengatakan api lebih baik dari tanah? Kata At-Tabari rahimahullah ta'ala, "Dhanna al-khabith anna an-nar khairun min ad-din." Si khabith ini, orang yang jelek ini, si iblis ini, menyangka bahwa api itu lebih baik dari tanah, dari tin. Walam ya'lam anna al-fadla liman ja'ala Allahu lahu al-fadl. Dalam keadaan dia tidak merasa bahwa keutamaan itu adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya
keutamaan. Bukan disebabkan karena asal penciptaannya. Bukan disebabkan karena garis keutamaannya, garis keturunannya. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Kata Nabi, siapa yang amalannya lamban, siapa yang meninggalkan amalan, bermalas-malasan dalam beramal saleh, nasab keturunannya tidak akan mampu mengangkat kedudukannya. Ya. Coba perhatikan di dalam Islam berapa banyak mereka yang dahulu berstatus sebagai budak yang tidak jelas garis keturunannya. Allah Azza wa Jalla muliakan mereka dengan iman, dengan amal saleh. Siapa yang tidak mengenal Bilal bin Rabah? Yang terompahnya telah didengarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam al-jannah. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Allah Azza wa Jalla mengangkat sebagian kaum dengan Al-Quran. Siapa yang mengamalkan Al-Quran, siapa yang memuliakan Al-Quran, maka Allah Azza wa Jalla akan mengangkat dan memuliakannya meskipun dia berasal dari garis keturunan yang tidak jelas. Dan siapa yang merendahkan Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran Karim, meskipun dia dari garis keturunan Rasul, dari Ahlul Bait, tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad faddala Allahu tin 'ala an-nar min wujuh. Kata At-Tabari rahimahullah, justru tanah itu lebih baik dari api. Dari berbagai sisi. Di antaranya kata beliau, anna min jawharit tin ar-razanah wal waqar wal hilm was sabr. Wa huwa ad-da'i li Adam ba'da as-sa'adah التي سبقت له إلى التوبة والتواضع والتضرع فأورثه الاجتباء والتوبة والهداية. Bahwa di antara sifat tanah itu adalah ketenangan, kesabaran. Ya. Itu di antara sifat tanah. Dia tetap jatuh ke bumi, nggak terbang sama kemana. Dicangkul ini, sabar tanah itu. Ya, mau ditanami apa saja, sabar dia. Dicangkul, digali, pakai apa itu? Ekskavator, ya. Dan yang semisalnya, sabar aja tanah itu. Ya. Inilah yang kemudian yang mendorong Adam alaihissalam untuk bertobat ketika dia melakukan kesalahan. Ketika dia bersalah, dia segera bertobat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bertobat kepada Allah. Dan Allah Azza wa Jalla menerima taubatnya. Wa min jawharin nar al-khiffa wat-taish wal-hiddah wal-irtifa'. Sementara sifat dasar api itu ringan. Ya. Dan keras. Suka hal-hal yang tinggi, ya kan? Dia naik ke atas gitu. Ya. Jadi ada unsur kesombongannya di sana. Itu sifat api. Inilah yang menyebabkan iblis enggan untuk bertobat kepada Allah. Dalam keadaan Allah telah mengusirnya dari al-jannah, apa yang dia lakukan? Dia menyombongkan diri. Dia menjadi kafir. Dia tidak peduli. Dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanah, apapun yang kamu lempar, tumbuh. Kamu lempar tanah, apa? Kamu lempar benih atau biji-bijian, mangga, tumbuh mangga. Duren, tumbuh duren. Jambu, tumbuh jambu. Itu sifat tanah, memberi manfaat. Api, coba lempar biji duren ke dalam api. Apa yang terjadi? Hangus, hancur. Sehingga kata beliau, maka at-turab, tanah itu sababul hayah, sebab kehidupan. Sebab kehidupan. Ketika hujan turun, bercampur dengan tanah, tanah itu menjadi gembur. Fa inna hayatal ashjari wan nabat bihi. Hidupnya berbagai macam
tumbuh-tumbuhan dan pepohonan itu di tanah. Wan nar sababul halak. Sementara api adalah sebab kebinasaan. Apapun yang dimasukkan di dalamnya akan menyebabkan binasa. Jadi tidak benar juga apa yang disebutkan oleh iblis bahwa dia merasa asal penciptaan dia lebih baik daripada Adam alaihissalam. Jadi kiasnya batil. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwa ayat ini menunjukkan kemuliaan Adam alaihissalam di atas seluruh makhluk, bahkan para malaikat, bahkan kaum jin, dengan syarat manusia itu beriman dan beramal saleh. Jadi kita sebagai manusia, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus menyadari bahwa Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada manusia itu keistimewaan yang luar biasa, melebihi makhluk-makhluk yang lain. Dari sisi penciptaan, fisiknya itu lebih afdal. Demikian pula dari sisi sifat-sifatnya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik. Dalam bentuk yang terbaik. Kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Allah Azza wa Jalla menciptakan kita, ini adalah merupakan bentuk yang terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka jangan kita menghinakan diri kita dengan kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa. Setiap dari anggota tubuh kita ditempatkan pada tempatnya. Antum bisa bayangkan kalau seandainya hidung ditaruh di dubur, tahan gak dia hidup? Dikit-dikit bau. Alhamdulillah dijauhkan. Ya. Itu salah satu contoh saja di mana Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dengan bentuk yang terbaik. Yang wajib bagi kita bersyukur atas nikmat yang begitu besar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kita diberi pendengaran, kita diberi penglihatan, kita diberi pergerakan yang begitu luasnya kita melakukan pergerakan. Coba lihat ciptaan manusia. Mereka menciptakan robot sudah bangga, padahal robot kakunya seperti itu. Ya. Dan lihat kepada diri kita sebagai manusia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan diri-diri kalian tidak memperhatikan begitu sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai manusia. Dan masing-masing ada tujuannya, masing-masing ada manfaatnya. Mata, kemudian di bagian di antara dua mata ada hidung, di bawahnya ada mulut, dengan berbagai macam manfaatnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, masing-masing ada manfaat tersendiri. Kata As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, aitamil khalqi, sempurna penciptaannya, mutanasibil a'dha, masing-masing anggota tubuh itu penempatannya sesuai, muntasibil qamah, yang posturnya tegak, ya, posturnya tegak, itu kondisi manusia, nggak bungkuk ketika berjalan, kecuali dalam kondisi tertentu, ya, itu cacat. Tapi normalnya manusia berjalan dengan tegak. Lam yufqad mimma yahtaju ilaihi zahiran aw batinan syai'an. Normalnya manusia itu dia tidak kehilangan sedikit pun dari apa yang dia butuhkan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sama sekali, secara zahir dan batin. Semuanya
telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk yang namanya manusia itu. Subhanallah. Apa yang dibutuhkan oleh manusia semuanya ada dalam fisiknya, dalam tubuhnya, jasmaninya dan rohaninya. Wa ma'a hadhihi an-ni'am al-'azimah allati yanbaghi minhu al-qiyam bi syukriha, namun disertai dengan nikmat-nikmat yang begitu besar yang sepantasnya bagi seorang hamba mensyukuri nikmat itu, fa aktsarul khalqi munharifun an syukri al-mun'im. Banyak mayoritas dari hamba-hamba Allah yang mereka menyimpang dari mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari kenikmatan. Tidak bersyukur kepada Allah. Mushtaghiluna billahwi wal laib. Mereka tersibukkan dengan berfoya-foya, bermain-main dalam kehidupan dunia ini. Seakan-akan mereka diciptakan tanpa ada tujuan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam alaihissalam dengan ciptaan yang begitu sempurna. Ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabiullah Adam sebagai manusia pertama, itu memiliki postur yang jauh lebih indah dan wajah yang jauh lebih tampan dari keturunan-keturunannya. Oleh karena itu, ahlul jannah, manusia, ketika masuk ke dalam surga, maka kondisi mereka di dalam al-jannah, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, postur tubuh mereka kembali seperti penciptaan Adam alaihissalam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khalaqallahu Adam wa tuluhu 60 dhira'an. Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam, tingginya 60 hasta. Hasta itu segini. Hasta. Kurang lebih setengah meter. Itu kalau hasta kita, manusia yang hidup di masa sekarang ini. Berarti kalau 60 dhira'an, 60 hasta, berapa meter? 30 meter. 30 meter itu bangunan berapa lantai? Hah? Berapa? 6. Oh, 30 meter. Oh, kenapa ada yang pendek? Berapa lantai kira-kira? Hah? 30 meter. Nah, tukang lebih tahu. Itu kalau dengan hastanya kita, manusia yang hidup di zaman umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama mengatakan 60 hasta, yaitu hastanya Adam, bukan hastanya kita. Berapa meter? Nambah lagi. Iya kan? Hastanya Adam lebih panjang daripada kita. Jadi kalau disandingkan manusia yang hidup di zaman sekarang ini dengan Adam alaihissalam, kita ini kayak tikus mungkin. Ya, mungkin ya itu loh, mungkin hanya sampai di mata kakinya Adam alaihissalam. Ya. Tinggi Nabiullah Adam alaihissalam. Lalu kemudian setelah Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam, maka Allah mengatakan, idhab fasallim ala ulaika minal malaikah. Pergilah, ucapkanlah salam kepada para malaikat itu. Fastami' ma yuhayyunak tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik. Engkau dengarkan apa ucapan mereka ketika mereka mengucapkan salam kepadamu. Itu akan menjadi ucapan salam kamu dan ucapan salamnya keturunan kamu seluruhnya. Maka datanglah Adam alaihissalam kepada kumpulan para malaikat dan beliau mengatakan assalamualaikum. Maka para malaikat menjawab assalamualaikum warahmatullah. Mereka menambah warahmatullah.
Fakullu man yadkhulul jannata ala surati Adam. Semua orang yang masuk ke dalam surga bentuknya seperti penciptaan Adam. Falam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an. Namun makhluk, yaitu kondisi manusia, terus berkurang, tambah pendek sampai sekarang ini. Seperberapanya Adam kita sekarang? Nggak tahu seperberapanya berapa kita ini. Pendek sekali dibandingkan asal penciptaan manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam. Mereka akan masuk ke dalam al-jannah dalam bentuk ayah mereka Adam. Kata para ulama, yaitu dalam hal keindahan penciptaannya dan ketampanan wajah dan kecantikan wajah mereka. Mereka akan masuk ke dalam al-jannah dengan kemuliaan. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu zumratin yadkhuluna al-jannah ala suratil qamar lailatal badr." Kelompok yang pertama yang masuk ke dalam surga, bentuk mereka seperti bulan di malam purnama. Cahaya, keluar cahaya dari tubuh-tubuh mereka. Thumma alladhina yalunahum ala shaddi kawkabin durriyin fis sama'i dha'ah. Kemudian kelompok yang berikutnya, mereka masuk ke dalam al-jannah, itu seperti bintang yang paling terang yang ada di langit selain bulan. Itu bintang-bintang yang paling terang. Nah, seperti itulah kelompok yang berikutnya. Ala khalqi rajulin wahidin ala surati abihim Adam sittuna dira'an fis sama'. Di mana mereka masuk dalam kondisi penciptaan mereka seluruhnya sama. Jadi nggak ada lagi yang ini pendek, ini tinggi. Enggak, semuanya sama rata. Penciptaan mereka seperti awal penciptaan ayah-ayah mereka, yaitu Adam alaihissalam. 60 hasta menjulang ke atas. 60 hasta menjulang ke atas. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, kata beliau, disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah, kana tulu Adam 60 dira'an fi 7 adru' ardan. Tinggi Adam 60 hasta ke atas, lebarnya 7 hasta. Kalau hastanya kita berarti 3,5 meter. Itu kalau hastanya kita. Kalau hastanya Adam ya tentu lebih lebar lagi. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar, wa zahirul hadits sahih annahu khuliqa fi ibtida'i al-amr ala tuli 60 dhira'an wa huwa al-mu'tamad. Dan zahir dari hadis-hadis yang sahih bahwa awal kali diciptakan Adam alaihissalam tingginya memang udah 60 hasta. Karena ada sebagian mengatakan lebih dari itu. Ada riwayat dalam riwayat Abdul Razak, ketika awal diciptakan Adam itu tinggi sekali sampai ke langit, sampai terganggu para malaikat. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla mengurangi ketinggiannya sampai 60 hasta. Ada riwayat demikian. Namun yang nampak terjadi kelemahan. Ada kelemahan dalam riwayat tersebut. Oleh karena itu Al-Hafidh mengatakan yang zahir dari hadis yang sahih, tingginya 60 hasta. Itu awal diciptakannya. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang hasan dari Ubay bin Ka'ab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam rajulan tuwalan katsira sya'rir ra's ka'annahu nakhlatun suhuq. Bahwa Allah menciptakan Adam itu sebagai seorang lelaki yang tinggi, yang memiliki rambut yang lebat. Dia seperti tingginya itu seperti batang pohon kurma. Ya, seperti tadi, seperti pohon kelapa. Disebutkan seperti pohon kelapa, seperti batang pohon kurma, yakni tinggi menjulang ke atas. 60 hasta. Ini penciptaan Adam alaihissalam, dan saya kira sampai di sini insyaallah, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.